upaya hukum setelah tadi koordinasi dengan Pak Mat juga. Tuntutan JPU ini kan tentang kerugian negara. Tadi sudah dikatakan juga bahwa Pak Mar sudah mengembalikan kerugian negara, dan kebetulan hari ini juga salinan putusan itu kita belum terima, jadi tetap kita akan tunggu juga nanti salinan dan kita pelajari baik-baik untuk kemudian melakukan upaya hukum. Yang pasti kami tidak terima dengan putusan majelis ini. Hari menurut hemat kami sebagai pembela dari Pak Mat, bahwa putusan tersebut kalau menilai rasa keadilan memang kurang sekali, karena apa yang dituduhkan atau yang disangkakan oleh putusan tadi tidak sesuai atau tidak sesuai fakta yang ada, bahwa yang disebut dengan kerugian negara itu kan harus dibuktikan terlebih dahulu kan gitu. Tetapi dalam hal ini ya kan, bahwa kerugian negara itu sudah dipulangkan dan sudah disita oleh penyidik. Lalu kerugian negara yang mana yang disangkakan oleh Pak Mat gitu. Itu bahwa keanehan juga di sidang, bahwa tuntutan putusan 1,6 itu sangat terlalu tinggi menurut saya, dan rasa keadilan ini sangat kurang. Jadi sesuai dengan rekan kami tadi, bahwa kami akan mempelajari putusan terlebih dahulu dari pertimbangan tersebut, sehingga kami ke depannya bisa melakukan upaya hukum yang akan kita lakukan nanti. Dari saya, seandainya malam ini diputuskan saya tahanan kota 1 hari saja, artinya saya menerima bahwa saya koruptor. Demi Allah saya tidak terima itu, karena tidak ada yang saya nikmati. Yang kami serahkan kepada atlet, kepada yang lain-lainnya, pelatih dan lain sebagainya, itu adalah hak mereka. Jadi uang yang diterima dari hasil kezaliman Kemenpora, oknum-oknumnya, yang seharusnya pelatnas itu terlaksana Januari 2018, harusnya sudah dibayar, kemudian uangnya baru dibayar saat Asian Games sudah berlangsung. Anda bisa bayangkan pelatnas selama hampir 1 tahun ya untuk meraih medali itu 0 bantuan dari pemerintah. Siapa yang merugikan negara? Ya, kami atau pemerintah yang merugikan negara sendiri dengan mendolimi atlet. Tidak ada biaya yang sudah dijanjikan. Kalau dari awal pemerintah mengatakan tidak ada uang, kami akan mencari sponsor atau uang pribadi. Ya, tapi karena sudah dikontrak, ada perjanjian, uang turun, itu kewajiban pemerintah ya untuk setiap multi event atau event-event ini. Nah, apa yang terjadi? Uang itu baru turun pada hari H ketika lomba itu sudah dilaksanakan. Persiapan selama 1 tahun itu mereka tidak peduli. Ya, artinya cabang olahraga harus mendanai semuanya. Kalau dari awal dikatakan demikian, lain. Nah, kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh oknum-oknum pemerintahan dalam hal ini CQ, Kemenpora, itu sama sekali tidak dipertimbangkan. Dan itu berlindung di balik undang-undang, di balik hukum. Ini di mana keadilannya? Kemudian ini uang untuk akomodasi, ternyata atlet tidak berani lagi tinggal di hotel itu, maka mereka pindah. Saya juga tidak tahu, setelah hitung-hitungan dengan hotel, bayangkan Januari, Februari, Maret, sampai April, itu tidak dibayar, jangankan sampai April. Dari Januari sampai dengan September itu belum ada uang. Ya. Nah, Anda sebagai pemilik hotel, kira-kira bagaimana? Kami sebagai kami maksud saya atlet dan pelatih yang menempati hotel itu yang tidak dibayar, kira-kira gimana? Pembayaran tadi tidak turun karena pemerintah. Undang-undang yang berubah setiap saat. Pada awalnya rapat pleno di Kemenpora saya hadir, pemerintah peraturannya atau SK yang turun adalah uang tidak akan disalurkan melalui cabur untuk hotel kontrak langsung. Bukti tim likuidasi waktu
2017 select Road to Asian Game ya, untuk tes event Road to Asian Game 2018 itu uang sama. Hamin 15 jam, bayangkan kami sudah mau bertanding 15 jam lagi, uangnya baru turun dan itu pun juga jauh daripada yang harusnya dibayarkan sesuai dengan MOU. Jadi yang menyalahi Wan Prestasi kontrak MOU itu unsur dari pemerintah, tapi tidak ditindak, aneh. Ya tentu mentorannya dengan Mulyana, biang keroknya, sama satu lagi sudah almarhum kena COVID ya. Itulah yang biang keroknya. Tapi yang lain-lainnya kan masih banyak nih. Nah kami dipersalahkan. Jadi kesimpulannya, uang yang kami terima pengembalian dari Hotel Cipatu itu kami serahkan lagi kepada atlet yang nginep di kos-kosan, yang nginep di hotel hotel ini, tetapi latihan itu tetap berjalan, training center tetap berjalan. Buktinya apa? Atlet-atlet yang dalam binaan kami, di bawahnya Coach Wahyu itu kemarin dapat satu emas ya 2019, satu medali emas, perak dan perunggu di Filipina SEA Games. Itu dari mana kalau mereka tidak berlatih keras? Apakah pemerintah peduli ini? Tidak peduli sama sekali. Pertanyaannya bisa dapat berapa medali? Itu aja. Tapi giliran berbicara masalah uang, wah mereka siksa. Dan ini ada bukti WA saya kepada Erick Thohir ya, pada waktu beliau sebagai ketua umum KOI dan sebagai ketua umum INASCO ya. Itu saya bacakan pledoinya kemarin, bagaimana komplain saya katakan, salah satunya saya katakan, Pak Erick, Anda tahu kan, saya berangkat ke Palembang itu dilarang oleh dokter karena kena serangan jantung. 3 hari saya dirawat di rumah sakit, saya nekat keluar, dokternya marah, lalu dokter mengultimatum istri saya harus ikut, harus duduk jangan di ekonomi, harus di bisnis kelas, karena kalau ada apa-apa bisa tindakan. Sampai di Palembang apa yang terjadi? Saya bukan dijemput oleh panitia, saya dijemput oleh tim medis, 2 ambulan menunggu saya. Itu instruksi dari gubernur, lebih peduli gubernur daripada pemerintah pusat ya, daripada KOI, KONI maupun ini INASCO tidak peduli, maksudkan mau mati di jalan nggak peduli. Nah itu saya sampaikan ke Pak Erick ya. Dari mulai awal kami sudah membiayai pribadi semuanya. Ini tinggal mau bertanding sebentar lagi, finish gate belum ada, sound system belum ada, timing system masih kontraknya dipersulit di Jakarta, bayangkan. Jadi hal yang begini ini udah lelah kita sebenarnya. Ini sekarang uang ecek-ecek, kalau saya mau korupsi uang 3, yang ada sama saya itu honor saya yang tidak dibayarkan, ya. Honornya atlet, akomodasi atlet, honor Pampel 2017 yang tidak dibayar, ada yang 12 juta, ada yang 9 juta, itu kami bayarkan dari uang itu. Lalu yang memperkaya diri itu apa yang kaya gitu? Saya udah kaya raya, dikasih mata yang masih tajam, dikasih kesehatan, kasih pendengaran, ini lebih kaya daripada uang. Hitungannya hanya matematika saja. Dan uang itu tidak ada sama sekali kepada kita, di kita tidak ada. Jadi kesimpulannya, dengan uang itu disita, maka atlet, ini tolong dicatat ya, atlet-atlet garda terdepan yang harusnya mengharumkan nama bangsa di dalam event Asian Games itu belum dibayar oleh pemerintah sampai saat ini. Jadi pelatih tidak dibayar, atlet-atletnya tidak dibayar. Honor Bapak ya? Honor saya jelas. Bayangkan saya kerja hampir 2 tahun, gajinya 12 juta, itu pun nggak dibayar sampai sekarang. Kemudian uang pribadi saya 560 juta, itu hasil tim likuidasi, bukan orang saya. Tim likuidasi itu yang dibentuk, saya tidak tahu cara membentuknya gimana, dari 4 angkatan. Bukan dari kita. Saya diundang, saya datang, setelah itu mereka bingung, setelah 2-3 kali pertemuan mereka bingung, loh Pak Mak di mana salahnya? Saya bilang bukan, saya nggak tahu. Demi Allah 1 sen pun saya tidak mencuri uang negara, karena saya cukup, Allah sudah memberikan kekayaan lahir batin, nggak perlu uang negara.
20 tahun dari 93 saya berjuang sampai ada kalimat tidak ada maksungkar, tidak ada triathlon. Kalau itu saya ngomong takabur, tapi bukan saya mereka. Mereka melihat perjuangan saya dari 93 memasukkan triathlon ke Indonesia sampai seperti sekarang ini. Apakah ada penghargaan? Ini penghargaan. Kenapa? Ya, kalau mengenai Apanya? banding kita akan pelajari putusan dahulu karena Iya. putusan kita belum melihat atau membaca keseluruhan, sehingga kita akan mengambil putusan atau kita pelajari, nanti kita musyawarahkan. Ya, kalau upaya hukum ya kita akan coba lakukan upaya hukum yang terbaik buat Pak Mat. Yang harus diketahui oleh masyarakat atau halayak ramai bahwa tuduhan korupsi 694 juta itu sebenarnya tidak terbukti karena uang tersebut disalurkan untuk membayar atau mengganti uang daripada atlet yang belum dibayarkan, sehingga Pak Mat membayarkan melalui uang tersebut yang dianggap merugikan ke negara. Inilah keanehan di hukum di negeri ini. Itu yang harus kita cari tahu, sejauh mana negeri ini menegakkan hukum yang seadil-adilnya. Apakah ini udah adil atau belum? Menurut saya belum ada rasa keadilan buat Pak Mat. Itu aja sih. Ini kalau kritik satir saya, barangkali kalimat hukum positif di Indonesia ini harus dirubah. Ya. Jangan rumah sakit, makanya rumahnya orang sakit melulu. Hospital. Ya. Hukum positif, makanya positif menghukum, itu yang ada di benaknya para penegak hukum itu. Hukum positif ya harus menghukum. Positif menghukum di wallahu a'lam. Oke, baik, siap Om.